Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Ina. Pada hari ini saya akan berbagi atau sharing dengan teman-teman petugas pengisi data desa kelurahan untuk data terpadu kesejahteraan sosial terkait dengan tahapan atau proses finalisasi yang mana teman-teman harus mengupload berita acara serta lampiran musyawarah desa kelurahan, usulan DTKS, dan usulan bantuan sosial, serta verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa yang saya share kali ini bukan merupakan berita acara baku dari kementerian. Nah, berita acara ini format secara umum, tetapi di daerah kami menggunakan berita acara ini untuk proses finalisasi usulan program Bansos dan DTKS-nya. Nah, sekarang kita masuk saja ke substansi untuk tutorial hari ini, teman-teman. Jadi, yang tampil di layar monitor teman-teman merupakan file Word yang berisikan berita acara musyawarah desa kelurahan terkait usulan data terpadu kesejahteraan sosial, usulan bantuan sosial, dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial Kabupaten apa dan tahun 2023. Nah, selanjutnya untuk judulnya telah dibacakan tadi dan kita masuk ke kata pembuka untuk berita acaranya. Nah, kata pembuka berita acara teman-teman kita bisa lihat bersama. Di sini dijelaskan terkait substansi pelaksanaan musyawarah desa kelurahannya dan bisa dimasukkan juga nama desa atau kelurahan, nama kecamatan, bulan, dan tahun berapa, serta lebih spesifik kepada hari, tanggal, dan tempat kegiatannya berlangsung. Teman-teman bisa melihat dari KPM penerima bantuan sosial di desa kelurahan masing-masing, jika ada salah satu KPM atau beberapa KPM, dia penerima, tetapi ada anggota keluarganya yang memiliki jenis pekerjaan tidak sesuai dengan kriteria dari Kemensos, maka keluarga tersebut harus dilakukan verifikasi kelayakan bantuan sosialnya. Saya contohkan, misalnya di suatu desa ada eh, 4 anggota keluarga. Nah, eh, bapak atau kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan 2 orang anak. Nah, ternyata
Bapaknya pekerjaannya petani, ibunya mengurus rumah tangga, anak pertamanya perangkat desa, anak keduanya eh, SMA katakan. Tetapi bapak dan mamanya, kepala keluarga dan pasangannya merupakan lansia, sehingga mereka masuk komponen PKH, penerima PKH. Nah, kalau secara komponen yang bersangkutan layak untuk terima. Tetapi ketika dilihat lagi ternyata dalam anggota keluarga ada yang bekerja sebagai perangkat desa, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dari pihak Kementerian Sosialnya. Sehingga keluarga tersebut harus kita lakukan verifikasi, kita menjadikan KPM tersebut tidak layak untuk terima bantuan sosial. Sekalipun nama penerima bantuan sosial itu bukan di anak yang perangkat desa, tetapi di ibu rumah tangga yang notabene lansia. Nah, itu sesuai dari aturan dari Kemensos bahwa tidak boleh untuk menerima bantuan PKH-nya. Jika dalam perjalanan di kemudian hari anaknya tersebut sudah menikah dan membentuk kartu keluarga sendiri, maka bisa diusulkan kembali untuk lansia tersebut mendapatkan bantuan PKH-nya. Baik teman-teman, misalnya verifikasi tersebut teman-teman lakukan untuk 5 KPM, 5 keluarga penerima manfaat, maka bisa diisi di situ 5 KPM. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup dari berita acara ini, yaitu pernyataan penutup dan tanda tangan dari kepala desa serta pemangku kepentingan yang hadir saat itu. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nanti untuk format berita acaranya saya akan taruh di kolom deskripsinya, jadi teman-teman bisa mendownloadnya secara langsung. Kita lanjut ke lampiran 1 dari berita acara ini. Nah, lampiran 1 dari berita acara ini merupakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang mana ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa bertanggung jawab terhadap usulan-usulan yang telah kita bahas dan kita masukkan ke dalam berita acara. Nah, di sini teman-teman tinggal menyalin 3 poin yang kita sampaikan di isi berita acara tadi ke dalam pernyataan yang akan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah. Kita lanjut teman-teman. Ini lampiran 2-nya terkait dengan daftar hadir kegiatan musyawarah desa tersebut. Nah, jadi peserta yang hadir pada saat musyawarah desa wajib mengisi daftar hadir ini karena akan dilampirkan di dalam berita acara dan diupload ke dalam sistem 6NG-nya. Nah, untuk di file Word-nya terdiri dari berita acara, lampiran 1 dan lampiran 2. Kita lanjut ke lampiran 3 dan 4 serta lembar kerjanya. Nah, untuk lampiran teman-teman, lampiran seperti ini, template seperti ini, saya kira teman-teman pengisi data desa kelurahan tidak asing lagi. Nah, untuk lampiran seperti ini merupakan lampiran lama atau template lama, yang mana template ini teman-teman gunakan untuk melakukan pengusulan bantuan sosial ataupun DTKS. Nah, template ini sudah tidak digunakan lagi ya.
mengusulkan semua anggota keluarganya. Nah, jadi tidak hanya misalnya ibu rumah tangga, tidak. tetapi semua anggota keluarga wajib diinput. Hal tersebut berdasarkan yang tertulis dalam Keputusan Menteri Sosial nomor 150/HUK/2022. Nah, di sini teman-teman wajib menginput. Misalnya ada 4 anggota keluarga, maka diinput 4 anggota keluarganya ke sini. Pilihan program bansosnya tetap sama. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran 3-nya. Nah, lampiran 3 ini terkait dengan rekapan usulan DTKS dan bansos. Saya kasih dalam kurung di sini. Datanya diambil dari lembaran kerja, hanya nomor KK, NIK, nama, dan jenis usulan bansos. Nah, di sini teman-teman tinggal copy paste saja. Nah, tinggal diambil dari lembar kerja tadi yang sudah teman-teman lengkapi, di copy dari sini, nih nomor KK, NIK, nama, dan jenis usulan bansos. Tinggal teman-teman copy, nanti di copy tinggal dipastikan ke sini teman-teman. Nah, jadi ini hanya soal rekapan sehingga formatnya lebih singkat. Selanjutnya lampiran 4. Lampiran 4 ini terkait dengan rekapan untuk verifikasi kelayakan bantuan sosialnya. Jika yang tadi teman-teman lakukan 5 KPM yang kita lakukan verifikasi, maka teman-teman bisa mengisi nomor KK-nya, NIK-nya, namanya, jenis bantuannya apa. Alasan teman-teman melakukan verifikasinya apa? Alasannya harus sesuai di dalam aplikasi Six Engine-nya. Nah, untuk format keempat ini dia hanya singkat saja, tinggal teman-teman menyesuaikan dengan yang ada di dalam aplikasi Six Engine-nya. Selanjutnya, teman-teman harus menyatukan semua filenya dari berita acara, lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3, serta lampiran 4. Setelah semua digabung menjadi satu file PDF, teman-teman harus memastikan kapasitasnya di bawah 500 KB. Karena yang pada saat kita di proses finalisasi itu wajib kapasitasnya di bawah 500 KB. Baik teman-teman, untuk tutorial terkait dengan pengisian berita acara dan lampirannya sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang teman-teman ingin tanyakan, maka bisa disampaikan lewat kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja untuk teman-teman pengisi data desa kelurahan.